Matur nuwun, itu saja dari kami. Saya mohon maaf kalau banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Titi, kakak sekalian. Kalau yang dimaksud tadi rumah kecilnya di Jalan Uji itu pengen Kasari, tanya Kak. Ini di situ rumahnya kecilnya Pak Karno. Membuat literasi tentang Soekarno. Yang tahu sejarahnya dan sudah literasi kemana-mana oleh Kak Titi ini. Kalau menerima tamu tamu biasa kayak sampai terus aku kalau kumpul wakai Kak. Ini monggo Kak disampaikan sejarahnya di sini. Mohon izin Kak, kajian ini koordinator Bakorwil Bojonegoro Kakak, tempat tinggal juga di Bojonegoro. Ini peserta kami Bitaran Pelatih Pembina Pramuka dari Gresik, Lumajang, Lamongan, kulino Lumajang di misalnya. Lamongan, Tuban, Bojonegoro, Nganjuk, Mojokerto Kota, Mojokerto Kabupaten, Jombang. Ada yang tersebut ya? Sudah. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Matur nuwun. Alhamdulillah pada pagi ini kami kedatangan dari Bakorwil daerah Injai Bojonegoro. Alhamdulillah kita pada hari ini kita masih diberi nikmat Allah berupa kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat bertemu bersama bertatap muka di SDN Purwotengah, SDN Budaya Cagar Budaya Soekarno. Sangat luar biasa kalau Bapak Ibu dari Bakorwil ini rawuh ke sini karena memang sekolah SDN Purwotengah adalah ditetapkan oleh Ibu Wali Kota pada tahun 2019 sebagai Sekolah Cagar Budaya Soekarno dan dibangun patung ini. Pada saat saya dilantik ke sini sebagai kepala sekolah atau Kamabikus di SDN Purwotengah tahun 2020, titip ya Bu untuk sekolah ini. Dan di saat itu dari UNER juga mengatakan coba Bu dicari apa benar Soekarno itu katanya sekolah di SDN Purwotengah. Kami jalan untuk mencari penelitian itu ke beberapa daerah yang pernah disinggahi Soekarno, juga mencari buku-buku literasi Soekarno. Alhamdulillah dari dalam pojok mana itu Kediri itu adalah cucu dari Raden Mas Sahid, teman Soekarno waktu kecil di Mojokerto, mengatakan betul memang Soekarno ada di Mojokerto. Lalu pada buku Condro Dimuko karangan Dian Sastro itu mengatakan bahwa SDN Purwotengah juga ada di buku tersebut bahwa pernah sekolah Soekarno yaitu pada saat kelas 2. Jadi Soekarno di SDN di Kota Mojokerto mulai tahun 2000 ini 1907 sampai 1912. Di antara di SDN Purwotengah itu mulai sekolahnya kelas 2 Bapak Ibu. Nah di kelas 2 itu karena bapaknya Raden Mas Sukemi Sosrodiarjo pada waktu itu mau ditempatkan dari Jombang mau ditempatkan di Mojokerto, ternyata SK-nya ada di Sidoarjo. Setelah dari Sidoarjo ke Mojokerto, saya mendapatkan SK atau bisulitnya Bapak Sukemi dari dalam pojok. Jadi nanti ada di ruangan itu bahwa bukti bahwa Raden Sukemi itu pernah menjadi kepala sekolah di SDN Purwotengah yang dulunya bernama EIS, Inland School atau Sekolah Ongkoloro. Sekolah ini ada 5 tingkat yang digunakan untuk orang pribumi. Sedangkan kalau ELS itu di SMP 2 nanti itu sama sekolah dasar plus sekolah menengah yang diuntukkan adalah untuk bangsawan dan kolonial Belanda. Kalau Soekarno itu bersekolah di Ongkoloro, maka Soekarno tidak bisa bersekolah lebih tinggi. Akhirnya Soekarno pada saat naik ke kelas 4
sama bapaknya dipindahkan ke ELS. Nah, di sana Soekarno sekolah di ELS tidak mudah karena bahasa Belandanya kurang, maka Soekarno harus turun, bukan tidak naik ya Bapak Ibu. Jadi diturunkan 1 tingkat ya. Di ELS itu ada 7 tingkat. 7 tingkat. Jadi sekolahnya itu sekolah dasar sama SMP tapi 7 tingkat. Kalau sini 5 tingkat. Nah, ini di sanalah Soekarno setelah dari ELS maka setelah lulus maka sekolah ke HBS Surabaya. Setelah HBS di sana Soekarno berburu atau menginap atau dengan Pak Cokro Aminoto. Disitulah bertemu dengan Darmana Kartosoewirjo dan lain-lainnya. Jadi bertemunya Soekarno ada di Jalan Peneleh itu, Bapak Ibu. Setelah itu ke mana ITB. Kami dari SDN Purwotengah setelah mendapatkan tugas dari Bu Wali, kita beri usaha kita agar bagaimana kita mempunyai budaya Soekarno ini agar secara khusus dikenal oleh warga masyarakat Mojokerto, pada umumnya pada masyarakat Indonesia. Jadi kami berusaha membuat buku yang bernama Soekarno Tapak Tilas Sang Putra Fajar di Kota Mojokerto. Di sini menceritakan dari awal Soekarno Bu Wali Kota untuk membangun SDN Purwotengah. Ini menjadi sekolah cagar budaya. Insya Allah tahun depan sekolah ini akan dibangun dengan dana pusat. Insya Allah akan menjadi Galeri Soekarno nantinya yang luar biasa. Mudah-mudahan nanti penjenengan besar lagi tahun depan nanti berbeda dari ini. Nanti mungkin ada taman edukatifnya, ada 3 dimensinya. Jadi ruangan-ruangan ini nanti dikosongkan, nanti dipakai untuk cagar budaya Soekarno. Kami dari SDN Purwotengah berusaha agar anak-anak ini bagaimana supaya bagus di SDN Purwotengah ini sesuai dengan harapan Ibu Wali Kota. Kami mempunyai sebuah program atau program bernama Geno Center, Generasi Soekarno Cendekia dan Berkarakter. Di antaranya membuat buku ini sebagai literasi, sebagai branding kita. Apabila ada tamu bisa menjadi suatu kebanggaan kita. Juga salah satunya adalah pakaian anak-anak ciri khas Soekarno. Jadi anak-anak Soekarno dulu kan pakaian itu. Jadi kita menggunakan pakaian khas Soekarno waktu kecil. Yang perempuan adalah Soekarni, kakaknya. Jadi kita mempunyai pakaian khas seperti di Jogja atau di Solo. Kita mempunyai ciri khas seperti itu, yaitu bernama program Geno Center, Generasi Soekarno Cendekia dan Berkarakter. Anak-anak keturunan Soekarno adalah anak-anak yang harus pinter, yang harus sehat, harus mempunyai semangat dan tidak melupakan karakternya yang tetap baik. Nah ini. Jadi di dalam filosofisnya Soekarno, Ganjar Pranowo, Bapak Hasto, Bapak Menteri itu selalu saya mohon dukungan, mohon bantuan untuk anak-anak SDN Purwotengah untuk menjadi anak-anak yang cerdas, anak-anak yang berkarakter, anak-anak yang sukses seperti Soekarno. Matur nuwun, itu saja dari kami. Saya mohon maaf kalau banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Titi, kakak sekalian. Kalau yang dimaksud tadi rumah kecilnya di Jalan Sentamuji itu Pemanduan Sekarsari, depannya Pak. Dulu di situ rumahnya kecilnya Pak.